18, coba teman-teman cari ya dalam terjemahannya. Matius 18, ini kata Mation, pasal 18. Dari ayat ke-10 atau nomor 10, saya baca dalam bahasa Yunaninya. Orate mekate rosente enos ton mikron tauton legogar humin hoti hoi ageloi hauton en uranois dia pantos bleposi to prosoton tau pasto epatros mauto en auranois. Nah, pertanyaan saya, ini nomor 10 sampai uranois, ini kok langsung ke 12? Pertanyaannya, kemana perginya nomor 11? Kok dari 10 langsung lonjat ke 12? Itu saja. Ini The Greek Bible. Kalau Bible dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu perjanjian baru dalam terjemahan. Kalau yang saya pegang perjanjian baru dalam original teksnya bahasa Yunani. Jeder. Jadi begini Fandi Ahmad, ikutlah Yesus, ada jaminan keselamatan yang kekal. Betul. Yesus sendiri mengatakan inilah hidup kekal, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Itu jaminannya. Yesus berkata, akulah jalan, bukan cuma jalan, akulah kebenaran. Itu bukan cuma Baik. kebenaran. Coba gini, brother. Uni, di mute dulu ya, Uni ya, supaya tidak kena Uni. Gini, brother ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Sepakat? Iya, memang ayatnya begitu. Oke. Yang jadi persoalan di sini, brother, kekeliruan kawan-kawan Kristen. Yang jadi jalan yang disembah. Nah, ku kasih contoh. Ketika aku adalah ajudan bupati dan Ustadz Tahta adalah bupatinya, Anda adalah orang yang ingin ketemu dengan bupati. Lalu berkatalah Fandi Ahmad, tidak ada yang sampai kepada Ustadz Tahta, sang bupati, tanpa melalui Fandi Ahmad, ajudan bupati. Pertanyaan saya kepada brother, apakah saya ini bupati juga atau bukan bupati? Silakan dijawab, brother. Analoginya beda, Bang. Jadi saya tidak akan menjawab. Nah itulah, ketika kebenaran terungkap, reaksi manusia itu hanya akan ada dua. Yang pertama, kalau dia pintar, dia akan merenung. Tapi kalau dia, mohon maaf dalam tanda kutip, bodoh, maka dia akan marah-marah, kejang-kejang, dan tidak terima. Bang. Silakan. Aku silakan. mau ini aja 5 menit aja, 5 menit. Silakan. 10 menit boleh? Oke, 10 menit atau 5 menit lah. Ini kan temanya 10, Bible bukan dari Tuhan. Ya. Ini temanya Bible bukan dari Tuhan, betul? Betul. Saya tanya dulu nih sama ini, Otan nih. Tan, Otanku. Halo? Mas Nandar. Ya, Pak, perjanjian baru itu original teksnya apa, Pak? Ibrani, Yunani, Inggris, Indonesia. Wah, kabur nih. Lu sih dari tadi ngomongnya jangan sebut namanya Nandar, dia kabur. Aduh. Soalnya aku mau nanya ini sebetulnya. Bentar ya, aku mau nanya ini nih. Oji, naikkan teman-teman di bawah, Oji, yang Kristen. Kalau Muslim langsung turunkan aja. Gua mau zuhuran dulu bentar, zuhuran. Oke. Aku mau nanya ini nih sebetulnya ya. Bentar. Markus 15. Nanti ya, tolong tanyakan ya. Nah ini, aku mau nanya nih. Ini kan original teks dari perjanjian baru ini, The Greek New Testament, ya kan? Pasal ke-15, nomor 28. Ini aku tanyain satu aja. Ini Markus 15,
Dari nomor 27 saya bacakan ya. Ini nomor 27 nih. Kaisun hauto roshin duo lestas ena ekdesion kai ena esiu numon hauto. 27 ini nomor berapa ini, Pandi? Halo? 29. Pertanyaan saya, kemana perginya nomor 28? Kenapa dari 27 kok langsung loncat 29? Itu saja aku mau tanya nih. 27 sampai kata hauto. Harusnya kan 28, ini kok 29? 28-nya dicolong kemana? Dan kenapa dicolong? Kenapa dia pergi? Nah itu, satu nih. Saya tunjukkan lagi. Matius, sekarang Matius. Nah ini Matius. Matius 18, coba teman-teman cari ya dalam terjemahannya. Matius 18, ini kata Mation, pasal 18. Dari ayat ke-10 atau nomor 10, saya baca dalam bahasa Yunaninya. Orate mekate rosente enos ton mikron tauton legogar humin hoti hoi ageloi hauton en uranois dia pantos bleposi to prosoton tau pasto epatros mauto en auranois. Nah pertanyaan saya, ini nomor 10 sampai uranois, ini kok langsung ke 12? Pertanyaannya, kemana perginya nomor 11? Kok dari 10 langsung loncat ke 12? Itu saja. Ini The Greek Bible. Kalau Bible dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu perjanjian baru dalam terjemahan. Kalau yang saya pegang perjanjian baru dalam original teksnya bahasa Yunani. Jeder. Terima kasih. Nah itu saja. Papanya nggak ada. Oke, silakan teman-teman Kristen. Uni mana? Si Uni mana? Oh, sholat mungkin. Nggak terpental dia, turun dia. Ya naikin aja lagi. Oke, itu saja. Bang Pandi, Ustadz Ahta lanjut. Ada sana deh. Pegang-pegang. Halo. Ya. Halo, Ya, selamat siang. Ini Muslim Kristen, Bang. ya saya Kristen. Oke, silakan, Bang. Ada mau ditanyakan Mas Tato tuh? Saya mau bertanya. Ya ini kan saya tadi cek-cek room Muslim ini semua bahasnya tentang Yesus aja sih. Saya kan mau tanya-tanya juga sih tentang Islam gitu, boleh kan ya? Langsung nanya aja Bang, silakan. Eh, itu kan ada pernah saya baca itu mengenai istilahnya itu satanic verses tuh, ayat-ayat setan itu gimana itu? Contohnya seperti apa? Nanti di Bible juga tak kasihkan ayat-ayat yang sama, silakan. Contohnya langsung. Bukan Bible, ini kan saya bertanya Ya, itu nanti ketunjukkan dua dalil nanti. Ya kan di Contohnya ayat Quran seperti itu apa? ada yang katanya itu menyebutkan Al-Uzza, Al-Manat. Oke. Nah, seperti itu kan. Yang katanya putri-putri Allah. Oke. Nah, itu baru Oke. diklaim Oke, itu sudah, ayat sudah. setan. Nah, itu gimana ceritanya? Saya mau dengar Oke. versi. Nah, Oke, sudah. Jadi orang Arab itu tahu Tuhan itu Allah. Tapi diajarkan oleh Ibrahim, diteruskan Ismail, diteruskan Bani Jurhum. Lalu di Bani Huza'ah ini, mereka mempunyai keyakinan ya bahwa berhala-berhala ini anaknya Allah. Makanya mereka itu, kenapa kalian menyembah berhala? Oh enggak, kami tidak menyembah berhala. Liyuqarribuna ilallahi julfa. Cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pelantara ini. Karena ini anak Allah. Akhirnya diluruskan. Oh tidak. Qul huwallahu ahad. Allahu somad lam yalid walam yulad. Allah itu tidak diperanakan dan tidak punya anak. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Sesat kalian ini. Makanya mereka lata uzamanat. Ya, orang Arab menyangka seperti dewa-dewa itu loh punya anak gitu. Ya, kayak gitu. Justru ayat itu dalam Al-Quran membahas lata uzamanat supaya mereka ini tahu. Ya, justru itu setan-setan yang mereka sembah ini. Tuhan itu satu. Ya.
tempat yang diminta. Kalau mereka kan minta ke berhala. Seharusnya Allahu Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Terus mereka menyangka Tuhan punya anak, lam yalid wa lam yulad. Salah kalian. Gitu. Yalid wa lam yulad. Salah kan? Apalagi? Black Attack. Ayo, jangan silakan lanjutan yang tadi. Iya, yang tadi itu kan yang tadi saya tanya itu kan ayat-ayat setan itu kan Muhammad yang membilang begitu Pak Ustadz. Muhammad yang bilang itu mengenai Al-Uzza, Al-Manat. Masa dia bilang begitu? Coba di mana ayatnya? Surah itu bentar saya cari sumbernya dulu. Tapi begitu keluar dia terus kayak mana tadi out dia. Yang saya tahu justru ayat itu meluruskan orang-orang pemahaman orang Quraisy yang mereka menyembah Lata, Uzza, Manat gitu loh. Jadi kenapa itu kalau di Google dia dibilang satanic verses itu dibilang itu setan yang menggoda Muhammad dia. Jadi ya salah dia buat itu ayatnya gini. Tidaklah semua para nabi ketika menyampaikan firman Tuhan diganggu oleh setan. Tapi Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh malaikat, gitu ayatnya. Bukan cuma Nabi Muhammad, semua para nabi ketika menyampaikan firman Tuhan ada gangguan gitu loh. Cuma kalau Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Gitu loh. Iya, tapi dia sampai orang memperdebatkan, makanya sampai muncul istilah ayat-ayat setan. Jadi di situ bukan saya yang mengklaim, orang yang mengklaim ya, di situ. Kamu pakai dalil setan saja. Yang, hah? Kamu pakai dalil aja, silakan. Di mana? Biar saya jelaskan. Makanya sebentar, saya kan tidak tahu Quran, jadi saya kan mau cari bahannya, terus dia out dia. Makanya tadi terus. Iya, saya tahu itu di surah An-Najm gitu tuh ya. Makanya, tapi saya tidak mau menjelaskan, biar kamu sendiri itu kalau bertanya itu siap gitu loh. Sebenarnya surat An-Najm itu ada kayak gitu. Saya tanya yang lain saja lah Ustadz. Ya, makanya. Kok nanya yang lain Bang? Udah dijelaskan Bang. Itu ya, karena situsnya ya apa udah Bang? Oke ya udah bisa ke topik yang lain lah. Oke silakan Bang, mau topik lain silakan, mau tanya lagi apa? Silakan. Ini itu yang menarik yang saya terakhir temuan itu mengenai cicak itu. Cemana itu ceritanya bisa cicak jadi pahala. Oke. Jadi gini, jangan setiap makhluk itu ciptaannya Allah. Tapi juga ada dan ciptaannya Allah yang paling mulia manusia. Makanya manusia ini tidak bisa dikalahkan. Selalu lebih dipentingkan dari makhluk yang lain. Contohnya ada binatang yang boleh dibunuh. Contohnya kalau ada orang melihat kalajengking, apalagi ketika sholat, ular yang berbisa, tidak apa-apa. Tidak dosa Anda kan bunuh, atau hewan yang mengganggu, gitu ya. Makanya di situ, kenapa kok hadisnya gini? Pukulan pertama dosanya pahalanya lebih besar. Kedua tambah kecil lagi, ketiga tambah kecil. Maksudnya apa? Kalau ingin membunuh itu jangan disiksa. Kalau satu pukul, kalau Ozi kan enggak, dibuang tangannya satu tinggal 3. Belum mati, buang lagi 1. Itu tidak boleh. Kalau ingin membunuh hewan, binatang yang boleh dibunuh, sekiranya langsung mati. Karena kalau matinya lama berarti menyiksa gitu loh. Di antaranya cicak di situ kan kotor gitu ya. Tanda-tandanya rumah itu bersih kalau nggak ada cicaknya. Tapi itu bukan perintah. Anda kan dibiarkan tidak masalah. Jadi makhluknya Allah paling mulia itu manusia. Sehingga binatang ini diciptakan kadang-kadang tujuannya untuk manfaatnya manusia. Contohnya diciptakan ayam, kambing, itu kan untuk makanan kita, caranya disembelih. Kayak gitu tuh udah ada masalah, itu ketetapan dari Allah sudah. Itu loh. Iya, oke Pak Ustadz. Tapi itu kan spesifik cicak itu. Sementara Ya, yang saya tahu, tapi kan cicak kalau orang membunuh atau tidak kan nggak masalah. Apakah di situ perintah wajib? Kan bukan wajib kan? Anda kan wajib, akan ada cicak di dunia ini, di rumah-rumahnya Muslim. Tapi itu bukan wajib gitu loh. Ya, cuma salahnya Kristen itu seakan-akan itu perintah, padahal enggak gitu loh.
Tuh, kalau saya lah misalnya dibilang begitu, bunuh cicak dapat 100 pahala, ya saya cari tiap hari tuh cicak, bisa masuk surga cari saya, saja gara-gara silakan bunuh kalau cicak. mau cari. Oh, ini di rumah saya kotor banyak cicaknya. Ya apa sekiranya cicak ini pergi? Ya terserah kamu mau gimana. Yang Tapi saya kalau tanya, dibiarkan kenapa juga harus ada cicak masalah. gitu loh? Nah, Kenapa karena mesti cicak? ada yang lebih gampang Spesifik lagi cicak kalau cuma aja. cari pahala ya gampang, tinggal berzikir kepada Allah Subhanallah. Gak harus membunuh gitu kalau cuma pahala. Gitu. Oke lah, makasih jawabannya Pak Ustadz ya. Ya. Ya, bertanya aja juga tentang Tuhan. Nggak usah terlalu jauh lah, cicak-cicak. Kau tanya tentang Tuhan aja lah. Kalian itu belum kenal Tuhan, kalian itu Kristen. Sudah duluan kami kenal Tuhan daripada kalian. Siapa tuh? Buktikan coba. Tuhannya dikenalkan Yesus. Jadi gini Pak Ustadz ya kan, ada saya baca ini karangannya Albert Rivera. Judulnya bukan karangan ya, penulisnya Albert Rivera. Judulnya The Prophet. Jadi dia mengklaim Islam itu dulunya tuh sekte Kristen. Nah, jadi Albert Kristen siapa ini Albert? Biarin aja dulu, biarin. Albert Rivera, judulnya The Prophet. Jadi dia mengklaim Islam ini dulunya sekte Kristen yang dibentuk Bisa. oleh Katolik. Ya kok Katolik bisa dulu sekte gitu? Hah? Nah sekarang, oke sekarang kamu Enggak, masuk dengar sekte dulu itu lah, dalam maksudnya hadapan apa, Pak? saya kan menjelaskan isi buku itu dulu kan. Jadi Ya, dia silakan. jadi dia mengklaim, bukan saya, dia mengklaim bahwa Islam itu dibentuk oleh dulunya tuh Romo Katolik yang ada di Arab. Nah, untuk memecah belah Arab. Itu dulu awalnya kata dia. Nah, dan Khadijah itu dulunya itu Tuhan tidak kelihatan, Keluaran 33:20 diteruskan oleh Yesus, Yohanes 5:37 diteruskan Nabi Muhammad, Al-An'am 103. Tuhan tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asyura ayat 11. Sama, bukan sekte kalau Kristen, memang sekte dalam Islam itu sekte dari ajaran Yesus. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ketika Isa itu tidak mati, dibunuh atau disalib. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi yang mereka bunuh itu orang yang diserupakan. Setelah Yesus diangkat, maka umatnya Isa ini terpecah menjadi 3. Yakubiyah, Nasturiyah. Gitu loh. Yakubiyah ini pemahamannya dulu Tuhan bersama kita. Nah, seperti ajaran pagan. Yang Nasturiyah dulu anak Tuhan bersama kita. Sekte juga ini. Yang mana kalau sekarang ya kayak Kristen gitu itu. Yang benar apa? Dulu hamba Allah bersama kita. Ini Abdullah Ataniyal kitab. Atau dalam Bible Yesus juga hambanya Allah. Banyak dalilnya. Jadi Islam bukan sekte. Wong Islam itu ajarannya sama dengan para nabi. Yaitu samawi. Gitu. Kamu udah punya dasar kayak gitu itu. Lanjut. iya, karena kan kalau menurut pemahaman saya dulu Yahudi yang pertama, baru Kristen itu pun dulunya sekte Yahudi. Nah, Yahudi jadi ya menurut saya ada sedikit masuk akalnya gitu loh kalau ditengok dari sejarahnya begitu. Ya, Tapi gimana itu cuma sejarahnya? info Coba. aja kan gitu. Awal ceritanya gimana? Maksudnya cuma info saya ada sejarahnya membaca gimana? seperti itu. Saya nggak tahu kebenaran ya, mungkin dia hoax apa nggak. Saya kan kurang tahu, kurang paham. Cuman ada buku seperti itu, tapi nggak ada. Yang gini bang, yang sekte-sekte itu intinya mereka melibatkan Yesus bagian dari Tuhan. Itu sekte baik Trinitas, Oneness, Katolik, apalah, Pak Ustadz izin Pak Ustadz ya. Di Kristen itu ada 45.000 denominasi. Ada 45.000 aliran. Nah, itulah sekte namanya. Itu sekte-sekte semua Termasuklah ada namanya Trinitarian. Yang kalian serang itu kan selalu Trinitarian. Itulah Jalan itulah Tritunggal. sekte namanya, Kristen brother. itu ada banyak alirannya. Ada yang Unitarian. Unitarian itu hampir sama kayak Islam. Mereka tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, tapi mereka Kristen. Itu namanya aliran Unitarian. Itu kalau Itulah sekte, bro. di Kristen apa itu dianggap bid'ah atau sesat. Nah, itulah Menurut sekte, Kristen. itulah yang dikatakan sekte. Iya, maksud saya itu ada banyak aliran Kristen gitu dulu. Ada 45.000, kalau kita satu-satu beda-beda keyakinannya, beda-beda. Yang kedua, itu yang namanya alirannya. sekte. Jadi
Gini. Ada dia muncul apa Ya, gitu selentingan gitu bahwa dulu enggak, Islam Bang. itu buruk, Perbedaannya kan? kalau sekte-sekte itu pasti kitabnya sama. Misalnya Bible ya Bible. Walaupun beda-beda. Nah, kalau Islam berdiri sendiri, kitabnya Al-Quran dan hadis. Ya bukan sekte. Karena kami tidak menggunakan kitab-kitab yang dahulu yang diberikan kepada Loh. oleh Musa kepada Israel atau Tapi yang kan diberikan hampir oleh sama Yesus. isinya Pak Ustadz, hampir sama antara Ya, Yahudi, tapi Kristen, Al-Quran Islam itu hampir berdiri sama, sendiri. tapi ada perbedaan-perbedaan. Iya, tapi Al-Quran Nabi-nabinya berdiri itu kan sendiri. awal-awalnya sama. Suandi. Hot Muslim Kristen kah? Kristen, Kristen. Silakan ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya. Bisa bertanya, Ot. Silakan. Tapi luar dari tema, Bos. Ya udahlah, pokoknya suka-suka lah, silakan. Nah, Masakan Kristen ya ini ya. Iya, Nah, Kristen. silakan. Apa di Islam ada Tuhan ya, Pak? Ada apa? Di Islam ada Tuhan gitu ya? Aduh. Oke, saya jawab. Oke, tidak apa-apa. Kalau udah ada Tuhan, gimana kita mau beragama? Wah, agama Tapi kan- itu. Tapi kan dibilang, Pak, tiada Tuhan melain Allah. Oke, maksudnya gini. Kalimat itu ibaratkan gini. Saya Ozi Fandi. Dua-duanya ini mengaku ganteng. Tiada yang ganteng kecuali tahta. Berarti yang sebenarnya saya yang ganteng gitu loh. Begitu juga di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ada yang menyembah pohon beringin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah manusia. La ilaha, tidak ada sesembahan. Kamu itu salah semua. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya apa? Cuma Allah lah yang Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illallah wahdah. Tuhan memang banyak sesuai keyakinannya orang masing-masing. Tapi itu sebenarnya bukan Tuhan. Yang Tuhan yang mana? Ditetapkan illallah. Hanya Allah lah yang Tuhan. Gitu loh maksudnya. Tidak ada yang ganteng di Komal ini. Kecuali Fandi. Berarti saya dengan Oji cuma ngaku-ngaku. Yang sebenarnya ganteng itu Fandi doang gitu loh. Maksudnya gitu. Kalimat la ilaha illallah itu. Ya Ustadz Tata makasih banyak. Aku ganteng. terus Wandi, terus ada mau lagi ditanyakan? Di Suandi. Tanya lagi Suandi. Seumur hidup dah suruh nanya dah. Silakan Suwandi. Sampai situ nggak bisa nanya lagi. Iya, ingat ya, Ustadz Tata jangan open cam, nanti saya yang kena marah lagi ya. Enggak kok, bercanda, ampun. Monitor. Ya silakan bro. Islam itu artinya agama apa, Pak? Islam itu, kenapa dalam Islam semua para nabi itu Muslim? Islam itu berserah diri maknanya. Muslim, orang yang berserah diri, patuh. Patuh kepada apa? Kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada perintah sholat, patuh, ya sholat kita. Ada perintah haji, patuh, haji kita. Begitu juga para nabi kan diberi ajaran oleh Allah. Musa diberi Taurat. Orang yang beriman di zaman itu dikatakan Muslim, patuh kepada ajaran Taurat itu. Yesus juga gitu. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Orang yang percaya patuh Muslim. Jadi Muslim itu ada di semua para nabi. Ketika Allah mengutus nabi ada dua. Ada yang menerima disebut Muslim. Ada yang menolak disebut kafir. Lanjut. Saya kan nanya ke Islam, Pak. Iya, Islam rusulan mubasyirina wa mundhirina li alla yakuna 'ala Allah 'ala nasi hujjatun ba'da rusul. Tugas para nabi itu
memberi kabar gembira dan peringatan. Itu loh. Semua para nabi. Nabi dari mana, Pak? Ya tergantung, kamu mau bahas nabi siapa? Nabi dari Arab cuman satu, Muhammad, Pak. Ya terus, tapi untuk seluruh dunia hebat kan? Daripada Nabi Israel untuk Israel doang. Yesus, kamu diutus kepada siapa? Domba-domba yang hilang dari Israel, domba lagi. Matius 15:24. Udah untuk Israel, domba lagi. Aduh, kalau Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Wah, enak. Jangan teriak gini. Ya domba-domba, gitu nanti. Tapi kalau nabi yang terdahulu, Pak, dia bisa baca, bisa nulis, Pak. Ya pakai ayat silakan. Di mana Yesus menulis? Kalau Muhammad kan buta huruf. Pak. Nggak tahu, Mana Pak. Yesus menulis coba? Mana ayatnya Yesus bisa menulis? Mana? Menulis. Yesus menyampaikan saja tidak didengar oleh umatnya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan. Tidak ada yang hafal karena ditolak dia. Tidak usah menulis sudah. Menyampaikan doang udah ditolak sudah dia. Tidak ada apa umatnya. Kalau yang saya bilang bukan Yesus, Nabi. Nabi, Pak. Yesus kan bukan Nabi. Yesus kan bukan Nabi. Menilai kebenaran itu bukan dari pinter tulis profesor, bukan itunya, ajarannya. Ajaran dari mana ajaran? Ya, terus Yesus ajarannya apa? Coba kamu ke gereja itu, mana dalilnya Yesus? Kristen nyanyi-nyanyilah pakaian yang seksi-seksi di depan pendeta sambil menyebut Yesus, kamu tidak pernah berubah, kayak gitu. Apa itu ajaran mana itu? Dan mana dalilnya itu? Itu narasi itu, Pak. Loh, iya, ada dalilnya kan? Ada Ustaz di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes 8:44 simbolislah yang menjadi bapakmu. Itu narasi aja itu, Pak. Nggak ada itu. Nah, sudah, maka nggak ada kan, kamu ke gereja itu memang nggak ada memang. Yang bilang ada siapa? Maksud saya, Pak, kan saya nanya Al-Quran, Pak, bukan nanya. Iya, sudah kok. Makanya kalau Al-Quran lengkap. Kamu sholat ke masjid mana? Loh, Nabi Muhammad sholat di masjid. Masjid apa yang dibangun pertama kali? Masjid Kuba di Madinah. Ya, Nabi Muhammad sholat berjemaah, kami sholat berjemaah. Doa-doanya, baca-bacaannya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sampai sekarang kami baca persis yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Nah kalau kamu, ayo, nggak ada diajarkan Yesus. Coba gereja mana yang Yesus bangun pertama kali? Nggak ada. Tapi kami nggak penyembah batu, Pak. Ya sama, kami juga ada menyembah batu. Kami itu seperti ajaran samawi, menyembah Allah menghadap ke bait suci. Di Bible juga banyak kok menyembah Allah menghadap ke bait suci itu. Tapi kamu, karena kamu itu tidak paham Bible, ya kamu nggak tahu. Kalau saya mau paham Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam bedmu, sujud menyembah ke arah bedmu. Bed suci, Baitullah. Ka'bah itu kan Baitullah. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Ya, bahkan nanti berdoa menghadap ke kiblat, ke bed suci. Daniel 6 ayat 10. Juga ada batu-batu dijadikan untuk mesbah. Mana dalilnya? Kejadian 31:45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikan menjadi tugu. Batu. Oke, lanjut. Apa lagi? Jadinya batu. mau mualaf jadi susah, Pak, jadinya. Nggak usah, ngapain? Kalau kamu mau alaf nanti saya kurang lawan debat saya. Jangan mau alaf. Karena nanya gini loh Bang. Saya cari orang Kristen satu aja sulit, kamu mau mualaf ya tambah sulit nanti. Terus apa? Saya karena saya kan nggak tahu tentang Al-Quran. Saya nanya Al-Quran larinya ke Alkitab. Jadi bingung saya. Pakai Quran. Kan saya udah bilang kalau nanya ke saya. Tapi kalau pakai Bapak Quran dan Bible.
kalau kamu bilang Al-Quran itu gini-gini disesuaikan, diterapkan dengan bagus, orang tertarik. Ini awak nanya Al-Quran larinya ke Alkitab. Nah, kan Jadi saya pakai dua dalil dalam Al-Quran. Sujud kepada Allah itu punya bait suci, Baitullah Ka'bah. Mana dalilnya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Begitu juga dalam Bible, Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2, Yehezkiel 44 ayat 4, tuh Daniel 6 ayat 10. Ya, masih banyak. Kan sudah aku bilang, kalau kamu nanya ke saya akan jawab pakai dua kitab, Quran dan Bible. Kalau kamu menolak Qurannya, biar kamu ketampol dengan Biblemu sendiri. Ah, enak kan? Dengan satu kitab aja, Pak. Gak mau, saya mau pakai dua kitab. Apa kisah Al-Quran? Mana ada? Apa Ya, kisahnya? Apa kamu? Apa kisah isi Al-Quran tuh? Nggak ada. Kalau nggak dari abad 1. Nah, sekarang gini aja, kamu dialog dengan saya, apa isinya Bible Perjanjian Baru ini? Tentang akhlak, coba apa saja? Kalau Saya tanya kan Al-Quran. bisa menjelaskan bagaimana akhlak-akhlak di dalam Al-Quran. Oke, jangan berkata kasar, Ali Imran 159, tahanlah marah, Ali Imran 134, berbaiklah kepada orang lain, An-Nisa 36, jangan sombong dan congkak, Al-A'raf 13, memaafkan kesalahan orang lain, Al-A'raf 199, bicaralah dengan nada halus dan sopan, Toha 44, masih banyak ratusan ini. Nah, kamu coba, bisa nggak pakai Bible? Nggak tahu dia. Kalau Al-Quran itu berdiri sendiri, Pak. Udah Kacau kali. Bang Scorpion Kristen atau Muslim, Bang Scorpion? Dibuka mute-nya. Bang Scorpion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Scorpion, izin saya turunkan ya, Bang. Assalamualaikum. Kita mau naikkan Kristen dulu. Silakan yang Kristen dulu jawab ya. Jawab, naik ya. Kami kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim saya naikkan, tapi saya turunkan setelah itu karena kita naikkan teman-teman Kristen. Kesempatan untuk kawan-kawan Muslim tadi sudah selesai. Kami sudah banyak menaikkan kawan-kawan Muslim. Sekarang waktunya dialog lagi. Wah, Firdaus, Kristen Muslim. Bang Firdaus. Maaf bang, saya Muslim bang. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Yang Muslim sudah ya, sudah selesai ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen lagi untuk naik. Teman-teman Muslim sudah selesai waktunya tadi. Lama loh, mau banyak. diturunkan, Van? Enggak lah. Ampun Doro, ampun. Oke, Bang Erikson. Bang Erikson. Ya, Kristen brother. nggak mau. Kristen apa brother? Kristen Protestan. Protestan, oke, siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke Ustaz Tata. Silakan. Nggak mau. Ayo silakan, mau tanya Tuhannya Yesus, ada Tuhannya Yesus atau tidak, silakan. Nggak tahu, nggak mau. Kalau begitu menyimak dulu ya. Kasih kesempatan Suwandi dulu. Silakan Suwandi. Ada lagi yang mau ditanyakan Suwandi? Aku standby aja dulu, Pak. Naikkan aja dulu Kristen, Pak. Nggak ada kawanmu yang berani. Kristen takut semua kalau naik umat Islam. Oh, lagi sholat zuhur kali. Iya, mungkin kawan-kawan Kristenmu lagi sholat itu, menyembah Tuhannya Yesus, yaitu Bapa di sorga. Ini lagi biar enak ya. Jangan dianggap tampar kiri, kasih kanan. Jangan dikira ajaran kasih itu. Kasihnya di mana? Ya. Kasih kepada siapa? Wong ditampar kok. Kalau Islam itu gak gitu. Pilihannya dua. Kalau ada orang menzolimi kita boleh membalas sesuai yang sama. Contohnya ya, kalau ada orang dibunuh, ada orang punya anak sayang-sayangnya dibunuh. Ajaran kasih jangan balas. Adilnya di mana? Tidak adil kepada seorang ibu ini kehilangan anak. Nah, kalau dalam Islam ada dua. Kalau mau dimaafkan ya dimaafkan. Kalau enggak, maka boleh perbuatan yang sama supaya tidak
diulang-ulang gitu loh. Kalau cuma ajaran kasih nanti semua orang akan melakukan itu. Tidak apa-apa sudah, saya sakit hati bunuh. Wong ajaran kasih tidak mungkin balas. Gitu nantinya, akhirnya pembunuhan semakin banyak. Kalau Islam enggak, kenapa kok ada kisos supaya orang tidak gampang membunuh? Kenapa kamu tak tahu? Wong kamu sakit hati banget kok tidak membunuh? Kalau saya membunuh secara ajaran Islam, saya dibunuh. Akhirnya orang takut membunuh. Justru kalau ajaran kasih, enak nanti semakin banyak pembunuhan, maling, tambah banyak itu. Gak gitu ajaran kasih itu, adil Allah itu gitu loh. Baik, saya izin sapa Mayodet, Kristen atau Muslim? Lanjut. Mayodet. Mayodet, mute-nya dibuka, Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen apa, brother? Protestan, Bang. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Narasi Silakan, Bre. yang dibawa temanya atau bagaimana ini, Bang? Terserah Anda, terserah. Silakan. Oh, Mau ikut tema menurut juga, Yesus. mau membantah pertanyaan di dalam tema ini, silakan, boleh. Oh gitu, ya oke. Mungkin kami keliru mengatakan Yesus itu hanya cita-cita atau Tuhan angan-angan, Tuhan mimpi. Silakan, brother. Enggak. Ya, Kalau silakan, menurut silakan. saya ya Yesus ya Tuhan. Silakan, brother. Silakan, Ustaz Tata. Tanya, saya disuruh silakan apa? Ini kalau menurut dia Yesus Tuhan katanya. Ya tidak apa-apa kalau menurut Kristen memang Yesus Tuhan. Tapi kalau menurut Yesus bukan. Kan Yesus sudah bilang dalam Yohanes 2:4-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, kami di situ termasuk Yesus. Terus Tuhan yang kamu kenal siapa? Yesus, Allah Oh, Bapa. dia perkataan itu, Pak. Maaf. Matius, saya tunggu potong. dulu, tenang, nanti kamu bantah. Di mana Oke, ketuhanan oke, Yesus? Silakan. Terus Yesus, Tuhan yang kamu kenal siapa? Allah Bapa. Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terus ada di mana Yesus Tuhanmu? Ada di langit. Matius 23 ayat 9. Makanya dalam Yohanes 17:3 mengenal engkau satu-satunya Allah. Juga di dalam Markus 12:29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan menurut Yesus, Allah di langit tidak kelihatan. Tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan yang benar menurut Yesus. Nah menurut Kristen siapa Tuhan yang benar? Silakan. Tuhan yang benar ya Yesus. Ya silakan Waktu pakai Yesus- dalil. Iya, pakai dalilnya waktu Yesus sebentar ya. Kalau pakai dalil saya harus buka Alkitab. Silakan. Iya. Nanti kamu bahas juga ciri-cirinya Tuhan itu seperti apa gitu. Bukan masalah ciri-ciri, Pak. Iya. Pada silakan. saat Yesus dicobai oleh iblis, Oke. dia berkata, jangan cobai Allah Tuhanmu. Oke. Sama siapa dia berkata? Sama iblis. Dengan siapa iblis berkata? Dengan Yesus. Oke. Dan pada Maksudnya saat itu itu, gini loh. ya, sorry, Iblis gimana? itu mau gini loh, iblis itu mau mencobai Yesus, membawa-bawa nama Allah Tuhan. Akhirnya kata Yesus, jangan kamu cobai Allah Tuhan Allahmu. Sama Ya, dengan bagaimana? ini loh, ada Fandi ini, ya ingin menipu saya pakai nama Bang Juma misalnya. Tata saya mau hutang ke kamu 10 juta. Nanti Bang Juma katanya yang mau melunasinya. Hei Fandi, jangan kamu mencobai Bang Juma. Ibaratkan gitu, Bang Juma ada pernah ngatain kayak gitu loh. Maksudnya Yesus itu gitu. Bukan Yesusnya yang Allah. Karena kata Yesus, Allah itu Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Yesus utusannya Allah. Mana dalilnya? Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Ya, halo, sorry, ada telepon masuk. Sorry Pak, tadi dalilnya dari mana? Nah, tadi dalilnya kamu itu. Nah, sekarang gini aja dalilnya coba. mengatakan, Sekarang gini iya, ya. iya. Menurut Yesus Tuhan yang benar satu-satunya itu siapa namanya? Menurut Yesus. Bapa, Ya sudah, Yesus sendiri ngaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Loh, di mana? Hah? Wong Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan untuk Israel, Matius 15:24. Yang aku hakimi 12 suku Israel, Matius 19:23-28.
pemimpin untuk Israel, Matius 2 ayat 6, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8. Masa ada nabi, masa ada Tuhan menerima firman? Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan, Pak. Menurut kepercayaan kami, dialah sang Injil, dia sang firman karena Oke, Yesus menerima firman apa tidak? tidak. Oke, coba baca Yohanes 2. Terus Yohanes 17:8 itu apa? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadaku. Ayo. Yohanes berapa, Pak? 17. Yohanes 12:49 sampai 50. Coba baca. Yohanes 12, sebentar saya cari ya. 49 sampai 50. Coba baca yang keras. Baik, Yohanes- Rudi ini. Yohanes berapa? Rudi Yohanes Kristen 2. ya. Izin brother. Rudi Kristen ya. Iya, saya mau tambahkan dulu bisa nggak? Oh, silakan brother, silakan. Iya. Baca dulu. Saya Baca dulu Yohanes 12:49 sampai 50. Coba. Begini, Pak. Maaf, Ya, tunggu jangan dulu dibaca biar dulu. satu-satu selesai. Saya hanya mau kasih pemahaman ke Bapak aja. Ya, enggak apa-apa Ya. kalau pakai dalil. Iya, nah begini, Silakan. semua ajaran kami Kristen itu kan itu ada dalilnya di Alkitab. Kan Silakan. tidak mungkin Bapak itu kan tahu seisi rumah saya. Iya, terus. Kan begitu. Pakai dalil. Bapak kan Islam, Bapak kan Islam. Nggak mungkin Bapak tahu seluruh isi Alkitab kami. Jangan, Pak. Kita Pak, pakai dalil Pak. Gitu loh. Enggak, sekarang begini, saya pun demikian, saya Kristen pun saya nggak akan tahu isi Al-Quran. Ini dialog Pak, pakai dalil Pak Kayo. Kita argumenasi. Iya, Pak. Makanya saya bilang, Pak, Bapak tetap mengatakan bahwa Kristen begini karena Bapak nggak paham, Pak. Ya silakan Bapak pahamin nggak saya. akan paham. Paham Seperti kan begini, saya. saya punya isi rumah. Terus. Nggak mungkin Bapak tahu. Itu loh. Begitupun saya punya Alkitab. Alkitab itu hanya orang Kristen yang Langsung, tahu. Pak, langsung bantah pakai dalil. Silakan. Al-Quran itu ya hanya Muslim yang tahu. Tapi kalau Bible hanya Muslim yang tahu Bible itu. Nah, Jangan bicara Bible, Pak. emang bocah Bapak harus pahamin dulu nih. Karena begini, kita bicara pun Kami udah paham Bible, Pak. Kami udah paham Bible, Enggak, Pak. gini Pak, maaf Pak Tahta. Kita mau bicara sampai 1 tahun pun tidak akan habis karena apa? Karena Ya, kalau Bapak habis nanti saya ada nganggur Pak. Kalau habis perdebatan saya nganggur. begini, Bapak tidak akan mengerti tentang isi Alkitab semuanya. Saya udah hafal, Pak, udah khatam, Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kami udah khatam semua. Nah, Alkitab itu kan Yesus sendiri, firman itu dia hidup. Ya, Yesus itu Kata Yesus nabi. Pak, apa yang Dengar, ku dengar, sampaikan Pak. sesuai dengan apa yang aku dengar, kata Yesus Pak. Yesus itu datang ke dunia ini Menerima melalui firman. roh. Bapak tahu nggak? Yesus datang itu meninggalkan roh kemuliaan di surga. Semua Cuma manusia menjadi itu diberi roh oleh manusia. Tuhan Pak. Kamu baca nggak Bible? Semua manusia itu rohnya Tuhan ada pada dengar diri manusia. Bapak jangan samakan Yesus dengan manusia. Loh. Tidak Betul. sama di mana? Yesus punya tangan nggak? Bapak tolong ya. Yesus itu Apa? lahirnya Yesus Kristus di muka bumi ini bukan dari hasil perkawinan Nggak atau masalah. hasil hubungan. Nggak masalah. Terus masalahnya di mana? Tetap manusia dia kan? Ya iya, dia datang melalui roh, menyerupai, mempunyai daging seperti manusia. Ya, Rasa Roh lapar, Kudus itu rasa memilih haus. Maria. Untuk apa? Untuk apa? Ini Dia dari datang Bible ini. untuk penggenapan yang ada di perjanjian yang baru. Dia datang itu untuk penggenapan, Pak. Jadi Untuk Bang menebus Rudi, dosa manusia. berarti roh Tuhan itu mengamili Maria. Roh itu kalau Bapak mengerti tentang firman, dia datang sebagai roh. Yang menghamili Maria siapa, Bang? Bukan Yesus itu ada, bukan Yang Yesus ada menghamili tiga. Maria siapa? Itu roh dari Oh, berarti Allah. roh Kudus itu menghamili Maria. Biarin kamu cerita pakai dalil.
tentang Yesus, silakan. Nanti habis ini kalau saya ngomong jangan dipotong ya, silakan. Kamu ngomong yang kuas dulu, pakai dalil, silakan. Bapak, kalau saya jelaskan ke Bapak itu, Bapak tuh nggak mengerti. Karena apa? Bapak tuh Muslim, susah. Betul loh, susah. Tidak mungkin saya tuh tahu seisi rumah Bapak atau tidak mungkin. Saya hanya. Kalau gitu saya buktikan bahwa saya tahu isi rumahmu semua. Gimana? Silakan dilanjut, silakan. My Odet, silakan dilanjut, brother. Iya, terima kasih Bang atas kesempatannya. Jadi tadi kita membahas soal mengenai Yohanes ya, Yohanes 12 ayat 29. Yohanes 12 49 sampai 50, coba baca. Iya, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti dia menerima firman. Boleh saya potong, Pak? Karena apa? Definisi utusan itu Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kenapa? Karena dia ngaku utusan. Apa itu utusan? Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Berarti Yesus menerima juga. Gitu. Masih banyak ayatnya, Pak. Ada 8 saya hafal itu. Yesus menerima firman. Tapi menurut pandangan saya, Pak, ayat ini tidak bisa dimulai dari ayat 49. Ya, silakan aja. Iya, karena di ayat 47 dan 48 itu sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Gitu. Pertanyaannya, Yesus menerima firman apa enggak? Dia tidak menerima firman. Nah, itu tadi yang kamu baca itu. Nah, sebentar saya bacakan ya. Ayat 48. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa difirmankan oleh Allah kepadaku. Sebentar Pak, saya baca di ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Terus? Yang telah kukatakan. Nah itu. Iya. Firmannya dia dari mana? Firmannya itu ya dia. Ya enggak, karena di ayat setelahnya nanti, apa yang aku sampaikan, firmannya aku sampaikan ini, sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari siapa firman itu? Dia tidak mendengar firman, Pak, karena dialah Sang Firman. Begini. Coba kamu baca ya Ulangan. Yesus mendengar itu banyak ayatnya, Pak. Kalau kamu paham Bible itu banyak ayatnya. Yesus mendengar firman. Maaf. Kemampuan saya tentang Bible tidak terlalu dalam memang. Tapi saya bisa menerjemahkan dengan cara-cara berpikir saya begitu. Nah, jadi gini ya. Coba di dalam Yohanes 3:34 kan definisi utusan itu penyampai firman Allah. Terus Yohanes 12:50, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya. Terus nanti Yohanes 15:15, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan gini. Di mute dulu, di mute. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Ayo, yang kudengar. Yohanes 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Banyak ayatnya, Pak. Cuma kamu tidak tahu. Begitu. Lanjut. Terima kasih Pak. Nah, jadi untuk kata Bapa juga tidak pakai K ya Pak ya, Bapa gitu. Itu saya koreksi, mohon maaf sebelumnya. Terus yang kedua, perkataan dia itu adalah perkataan dia sendiri gitu. Bagi kami Kristen, langsung dalil Pak.
Gini loh Ya. Pak, coba saya nanya ke kamu, saya punya dalil loh ya. Ajaran Yesus dari dirinya sendiri atau dari bapaknya? Sebentar Pak, Lah masalah enggak jawab dalil. dulu, biar kamu barusan omongan kamu itu punya dalil. Saya Oke, nanya ajaran silakan. Yesus dari siapa? Ajaran Yesus Dari siapa? dari dia sendiri. Oh, pakai dalil. Karena saya nanya ke Yesus, Yesus, ajaranmu dari siapa? Dari Bapa. Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Nah, kamu mana dalilnya? Bahwa ajaran Yesus dari dirinya? Silakan. Tadi kan sudah jelas Pak. Dari mana? Barang siapa tidak mengikuti perkataanku, Yohanes Iya, 11 perkataan sudah dia kan dia menjelaskan. dengar dari firman-Nya, dari Allah. Iya, dari Nah, ya sudah. dirinya. Perkataan itu adalah firman-Nya. Iya, firman yang dia sampaikan dari Itu Bapa. ya Yesus. Dari Bapa. Apa yang aku sampaikan ini aku dengar dari Bapakku. Loh, tadi ayatnya banyak tak kasih dalil. Makanya kamu Ya, hati-hati setelah- kalau depan dengan Islam, hati-hati Pak. Islam itu dalil-dalil itu lengkap. Enggak. Saya tidak mempertanyakan karena jujur. Ya saya jujur. banyak keluarga Nah kalau kamu muslim, jujur, coba saya ajaranku sangat dari diriku menghargai. sendiri. Mana dalilnya? Enggak. Saya tidak Nggak akan pakai dalil mempertanyakan sekarang. keimanan. Ajaranku dari diriku sendiri. Mana dalilnya? Sebentar Pak. Saya tidak akan menanyakan keimanan Anda. Ya. Karena temanya Ya, adalah kalau kamu mau tanya gak apa-apa kan dari tadi saya kasih pertanyaan, menjawab saya dari tadi. Enggak. Saudara saya banyak sekali muslim, bukan saudara saudara sedara. Ya udah, mana Gitu, dalilnya? saudara Ajaranku dari gitu. diriku sendiri. Mana Karena dalilnya? temanya mengenai Yesus siapa Tuhan, saya menghargai tema. Saya tidak akan lompat ke keimanan Anda. Ya, mana ucapan kamu? Ajaranku dari diriku sendiri. Mana dalilnya? Ya itu kan tadi saya terbukti Pak, Yohanes. Hah? Mana? Yohanes tadi sudah yang Bapak saya Ya sekarang buka coba tadi, kamu saya baca. angkatkan ke atas. Yohanes 7:16 coba kamu baca. Baca Sebentar, dulu. Yohanes pelan-pelan. 7:16 coba. Pelan-pelan. Ayo. Bagaimana? Yohanes berapa? Sebentar. Yohanes 7:16 coba baca. Yohanes 7 ayat 16. Iya, terus permasalahan di sini Pak. Baca. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Terus masalahnya di mana? Ya berarti kemana dalilnya bahwa ajaran Yesus dari dirinya sendiri sesuai yang kamu omongkan tadi? Lah di sini kan ada batu mengutus, Pak. Nah iya, memang Yesus ngaku utusan. Apa utusan itu? Coba pakai dalil. Apa itu utusan? Bagi kami, keyakinan kami. Jangan bagi kami, saya hafal Bible. Pakai Bible, pakai dalil. Yang menyangkal Bapak hafal Bible siapa? Saya tidak ada Enggak, menyangkal saya Bapak pakai menghafal dalil. Bible. Mana? Silakan. Sama saya nggak ada masalah. Karena Masalah juga. Saya senang kan? gimana? Ya saya juga ada masalah. Yang penting kalian ngomong apapun mentuhankan Yesus berhadapan dengan tahta. Yesus. Enggak. Itu sudah tertulis. Yesus. Karena saya mengimani kitab Yohanes yang mengatakan barang siapa tidak percaya kepada aku maka dia tidak dapat Loh, kepada saya Bapa. juga percaya. Yesus kamu siapa? Saya mau percaya ke kamu. Utusan Tuhan untuk Israel tata. Matius 15:24. Apa Ya, tugas yang mengatakan utusan? dia- Penyampai firman. Yohanes 3:34. Siapa lagi dirimu? Nabi. Markus 6 ayat 4. Saya percaya juga. Ya sudah clear Ya masalahnya. sudah. Cuma Jadi kepercayaan problemnya saya di situ apa? sesuai ucapan Yesus. Kalau Ya. kepercayaan Kristen menantang Yesus. Hah? Bagaimana Pak? Menantang. Percayanya saya ke Yesus sesuai pengakuan Yesus. Kalau kepercayaannya Kristen menyangkal Yesus. Wah, bahaya itu Pak. Nah coba sekarang saya nanya, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Tuhan yang dikenalkan Yesus adalah dirinya sendiri. Hai Israel, siapa lagi? Hah? Coba, hai Israel, Tuhan itu aku, ada nggak? Yang ada itu bahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Apa Ustadz tadi tanya apa? Dengarlah hai orang Israel, aku Yesus Tuhan. Ada dalam mimpi. Dalam mimpi mereka ada. Nah kalau saya, iman saya cocok. Yesus, kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, Matius 15:24. Siapa lagi dirimu? Nabi, Markus 6 ayat 4. Apa tugasmu? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana? Di langit, Matius 18:19. Jumlahnya berapa? Esa, Markus 12:32.
Enak. Yesus, kamu kok pinter sih? Iya, aku nabi. Sekarang coba tanya Kristen, Ustadz. Tanya Kristen. Dan Kristen, Tuhanmu siapa? Yesus. Mana dalilnya? Nih, mulai nih. Nih parah nih gitu. Kenapa parah, Pak? Nah iya, kalau ditanya, ten Kristen siapa Tuhanmu? Yesus. Mana dalilnya? Nih parah ini. Gitu. Enggak lah. Itu kalau menurut keimanan kami tetap Yesus sebagai Tuhan. Karena Ya silakan, tapi jangan pakai dalil ya. Kalau kamu pakai dalil nanti berhadapan dengan tahta, nanti gimana? Nggak takut? Oh, saya tidak takut. Ya Saya tidak takut. Karena penyangkalan itu hanya dari pihak Iya, saya juga Yahudi. meluruskan ajaran Yesus. Karena Yesus difitnah menjadi Tuhan, maka saya nanya ke Yesus, Yesus benar kamu Tuhan? Nah, ternyata tidak. Saya merujuk kepada kitab Matius 10 ayat Ya 30 silakan, dan dibaca. 33. Ya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata aku Mengakui di sini sebagai yaitu- apa? Mengakui sebagai apa? Saya selesaikan boleh, Pak? Oh, silakan, Kak. Oke, terima kasih waktunya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal mengaku yang aku di surga di depan apa? manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Oke? Di situ sebagai apa Yesus? Ya di situ dia sebagai manusia, Pak. Dia sebagai manusia. Jadi kalau kamu mengimani dia Tuhan, berarti kamu menantang Yesus. Lah, perkataan ayat pertama kan Loh, sudah kamu jelas. barusan Siapa orang orang yang ngomong sebagai mengakui manusia, aku di depan udah. manusia? Barusan diakui sebagai manusia, sekarang gimana ya? Memang enggak. Yang mengakui Yesus bukan manusia siapa? Ya Saya sudah. mengakui dia manusia. Ya makanya saya di nggak mau saat akui dia sebagai Tuhan. sebelum mati. Oke, Ya kan setelah mati langsung jadi Tuhan gitu. Iya, Pak. Oke, yang namanya Tuhan itu makan-makan atau enggak? Makan, dia makan, minum, ya segala kegiatan manusia. Saya tidak menyangkal itu. Oke, Tuhan itu seperti apa menurut Yesus? Bisa dilihat apa enggak? Allah yang tidak bisa dilihat, Pak. Nah, berarti kalau ada Tuhan bisa dilihat, Tuhan apa bukan? Tuhan. Di mana? Coba ngomong ke Yesus. Yesus, apakah Tuhan bisa dilihat? Tidak, Tata. Yohanes 5:37. Berarti kalau ada Tuhan dilihat, bukan ajaran Yesus berarti. Tuhan. Iya kan? Simple. Enggak. Bukan. Tunggu dulu Bang Odet, aku mau batuk dulu. Itu batuk kemenangan. Silakan. Tidak ada yang melarang Anda untuk berbuat apapun. Iya. Enggak apa-apa juga. Maksud saya di sini, ya kan, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua. Ada dua apa? Seperti kekristenan meyakini bahwa Tuhan Yesus datang terus ke dunia itu sebagai bentuk manusia. Terus bentuk ya, Pak ya. Yang Tuhan siapa yang Tuhan? Yesus. Dulu. Terus Bapa yang di surga itu kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu siapa itu? Bukan Tuhan. Kalau Bapak merujuk pada ke situ, kita mengambil konsep Trinitas. Terus di mana ayatnya? Hai Israel, Tuhan Allah kita Trinitas. Di mana ayatnya? Tidak ada ayatnya, Pak. Kalau itu tidak ada ayatnya. Ya sudah. Yang ada kamu tolak, yang tidak ada kamu ada-adakan. Gimana sih? Oh, enggak, saya tidak mengada-ngadakannya. Gimana coba Kristen ini? Ngapain saya mengada-ngadakan? Lalu bertolakan dengan ajaran Yesus. Gimana ini? Enggak, ngapain saya bertolak dengan pemikiran Yesus? Oke, sekarang Tuhan yang benar itu ada berapa kata Yesus? Satu. Ya sudah. Kalau kata Kristen 3. Berbeda, Pak. Itu ketawa kemenangan ya. Itu tertawa kemenangan. Bukan. Karena begini. Gimana? Bagi kami, cara Tuhan berkomunikasi, Tuhan tidak akan bisa setelah perjanjian lama, ya kan? Tuhan sudah berhenti berkomunikasi dengan manusia. Iya, berhenti. Terus? Gitu. Dan cara dia berkomunikasi adalah saat Yesus dibaptis. Terus? Itu yang karena dia. Bagaimana cara Tuhan berkomunikasi sekarang? Loh, Tuhan itu berkomunikasi melalui utusan, melalui Musa, melalui Yesus. Gitu loh.
Kan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Jadi Yang semua yang Yesus menyangkal, saya sampaikan tidak itu menyangkal, saya tidak pelantara. menyangkal Yesus diutus. Nah, iya. Tapi pribadinya yang diutus. Pribadi Gimana? Allah Coba itu silakan sendiri pakai yang dalil. diutus. Kan sudah tadi saya dalilnya kan sudah ada, Pak. Barang siapa atau di kitab Yohanes. Mana dalilnya? Coba baca. Tuh, kalau pakai dalil, oke, kita kasih dalil. Tapi sabar sebentar ya, Pak ya. Ya, silakan. Ya, cari sampai Yesus sampai turun, tidur, kita kasih kesempatan. Di mana yang diutus adalah pribadi Tuhan, pribadi Bapa, silakan. Ayo guys, ditap-tap pakai kopi guys, biar tidak ngantuk guys. Iya baik, sambil saya sapa-sapa ya. Roy ini Kristen, aduh baru disapa. Loh, maksud saya itu saya minum kopi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya mantap. Aku juga lah, aku juga. Tunggu. Aduh ada motor lagi lewat, tunggu. Ayo teman-teman sambil ngopi-ngopi lah ya, sambil ngopi-ngopi. Itu kopi kemenangan itu ya. Masya Allah orang-orang ini. Oke, boleh Pak, saya menunjukkan dalilnya. 1 Yohanes 4 ayat 2, demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan 1 Yohanes 4 ayat 14 ayat 15, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Clear? Terus, kamu tahu nggak anak Allah itu apa? Kitab Yohanes ini sudah menerangkan. Anak Allah itu Pak, maksudnya manusia pilihan. Yesus disebut anak Allah karena nabi. Sebagaimana Salomo disebut anak Allah, anakku. 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Bahkan Israel disebut anak-anak Allah karena umat pilihan, Keluaran 4:22. Jadi tidak masalah Yesus anak Allah karena dia manusia pilihan, utusan Tuhan seperti Salomo. Ayo silakan, apa lagi? Ketampol pakai Bible. Ayo. Ya iya. Saya tidak menyangkal yang Bapak bilang, ya memang Yesus utusan anak Allah. Ya sudah, berarti bukan Ya Tuhan. sudah. Iya, makanya jangan dituhankan. Oh tidak Pak. Kan cuma anak. Tidak. Loh gimana sih? Mau barusan udah ngaku utusan anak Allah. Salomo Iya, juga sesuai dengan utusan. Bible. Musa juga utusan. Kata begini, dalam istilah anak bukan berarti menunjukkan bahwa dia sebagai jiwa yang terpisah di dalam diri Allah. Yesus terpisah nggak? Mempunyai hidup sendiri-sendiri nggak dengan Allah? Tidak, dalam pribadinya. Loh, enggak pakai dalil aja. Yesus mempunyai hidup sendiri-sendiri apa enggak? Dengan Tuhan, dengan Allah. Dalam pribadinya, Pak. Ya tidak. Coba baca Yohanes 5:26. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah itu sama-sama punya hidup itu. Lah, kan jelas Pak di situ. Kalau Yohanes berapa tadi? Bapak pakai dalil. Iya, Yohanes berapa tadi Bapak bilang? Yohanes 5:26. Ya, terus yang menjadi pertanyaan tadi, pribadi yang Sama-sama berbeda punya begitu. hidup pribadi masing-masing. Ya sudah, itu dalilnya. Masya Allah, Alhamdulillah, Bang Esa. Insya Allah dibalas dengan yang lebih banyak, lebih baik. Masya Allah, sukron brother, sukron. Nah, semua seperti yang Bapak bilang tadi. Ayat ini kan ayat tersendiri, dalam artian tidak dimulai daripada ayat 24. Sorry, seperti ayat berapa? Ayat 20.
Yohanes kalau 5. saya pakai dalil itu, kalau bisa, bantah pakai dalil perbandingan. Karena setiap Bapak ngomong, saya langsung carikan ayat perbandingan. Benar. Cuman ayat perbandingan yang Bapak kasih itu sepotong, Pak. Loh, Gitu. Nggak Karena ini apa-apa, kan dia Bapak carikan perbandingan sepotong juga gak masalah. Yang penting netizen enggak, paham. karena kami enggak, Pak. Di Loh, kami tidak gimana bisa sih? membaca ayat itu sepotong. Lebih parah Potong lagi itu- kalau udah pakai ayat sama sekali, Pak. Gitu. Yang bilang tidak pakai ayat siapa, Pak? Cuman bagi kami tidak bisa membaca ayat sepotong. Ya Karena itu dia tadi bentuknya yang satu yang dua free pribadi, Bapak mengutus pribadinya yaitu Yesus, mana ayatnya, mana Tidak ada dalilnya? di sini tulisan pribadi, Pak. Nah, berarti apa? Itu batu kemenangan. Berat. Pribadi Allah, pribadi Bapa hidup di dalam Yesus. Pribadi Yesus hidup di dalam Bapa. Itu asumsi, Bre. Asumsi namanya. Kenapa asumsi? Dasar apa Nggak saya ada mengatakan? dalilnya, nggak ada ayatnya. Nggak ada. Silakan Tadi lanjut, kan Ustaz. sudah, barang siapa tidak mengakui aku di depan anak manusia, maka aku tidak akan mengakuinya di depan Bapa. Oke, mengakui Yesus sebagai apa? Kan Yesus sudah mengatakan, Pak, utusan, pemimpin untuk Israel, ya, penyampai firman. Coba orang diluruskan nabi. begini, Pak. Saya sudah mengkonfirmasi bahwa saya mengakui bahwa Yesus sebagai utusan. Nah, bro, Tapi- sebagai Tuhan itu diakui sebagai Tuhan itu di mana? Bukan. Di mana? Mana mungkin Yesus sudah memperkenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah, malah kamu mentuhankan Yesus. Padahal enak loh, Yesus ngaku utusan. Menurut Yesus Tuhan yang benar Allah. Kok bisa masih mentuhankan Yesus? Itu kok Saya bisa bertanya gitu? kembali kepada Bapak mengenai ayat yang saya tunjukkan tadi. Yang mengatakan barang siapa tidak mengakui itu artinya bagaimana? Oke, Coba Islam. sebagai Bapak yang sudah Coba, mendalami. Kalau saya pribadi Islam Bagaimana? tidak mengakui Yesus sebagai apa itu salahnya di mana saya? Ayo. Enggak, saya bertanya. Bapak kan menyangkal Nah. bahwa pribadi Yesus hidup di dalam kemanusiaannya dan sebagai Tuhannya. Nah, saya Nggak ada kasih sebagai ayat Tuhan. tadi. Nggak ada sebagai Tuhan. Cuma barang siapa yang mengakui aku, loh, Iya. umat Islam mengakui, Pak. Iya. Tapi pengakuan Islam ini sesuai ajaran Yesus. Nah, kalau Kristen tidak sesuai. Ketidaksesuaiannya di mana? Coba Yesus ngaku Tuhan itu Allah, mengaku dirinya utusan Tuhan, nabi. Terus kamu tuhankan dia, kan tidak nyambung. Ibaratkan gini. Mengaku utusan Tuhan Ibaratkan nabi, gini, kami tidak saya mengakui ini beliau wakilnya sebagai Bang Juma, saya ini utusan Bang Juma. Tiba-tiba orang menganggap saya Bang Juma. Wah. Kan gak nyambung. Wong saya Berbeda, sudah Pak. mengatakan Bang Berbeda. Juma itu dia debater tinggal di Makassar. Aku ini tahta. Ya. Wakilnya dia, utusan dia. Bapak jangan Tiba-tiba saya menyamakan dijadikan Bang Juma, kan gak nyambung. Enggak, maksud saya seperti ini. Konsep kemanusiaan yang di bawah 3 pribadi itu tidak sama dengan konsep ketuhanan atau Allah yang maha kuasa. Anda bagaimana namanya ya? Menyangkal kalau misalnya Tuhan bisa memberikan firman-Nya melalui bentuk manusia, itu adalah salah satu bentuk kekuasaannya. Namanya juga maha kuasa. Nah iya. Makanya Yesus tidak kuasa. Nah, ketidakkuasaannya di mana, Pak? Nah, pengakuan Dia dia, mati apakah dia dan bisa bangkit. berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia maksudnya bagaimana? Coba kalau dia kuasa, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bisa nggak dia? Maksudnya melakukan mukjizat. Nah terserah, pokoknya apapun bisa nggak dia berbuat dengan dirinya sendiri? Apapun bisa Nah, sekarang gini, nanya ke Yesus misalnya, Yesus, apakah kamu bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri? Yesus, kira-kira Yesus mengatakan gini nggak? Iya dong, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kira-kira jawab gitu nggak Yesus? Oh, saya tidak lari dari konteks Bible, Pak. Ya makanya kalau dia Tuhan pasti kan bisa berbuat apa-apa sekehendak dia kan? Kalau Tuhan dia, nyatanya dia Iya. tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Contoh, Ya nanya saja, Yesus apakah kamu bisa berbuat apa-apa dari dirimu sendiri? Tidak, Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, jadi mukjizatnya itu bagaimana? dari Pak? Tuhan. Kisah para Rasul 2:22.
Mujizat itu pemberian Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 11 ayat 41, ketika menghidupkan Lazarus, dia bersyukur dulu kepada Tuhan, minta mujizat dia. Bapak, karena banyak orang yang mengiringi aku, ya, berikan aku mujizat supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Bukan gini, aku bermujizat supaya aku diakui sebagai Tuhan. Tidak. Tapi ayatnya, supaya mereka tahu bahwa aku utusan Bapa. Nah, coba baca. Yohanes 11 ayat 41. Sebentar. Yohanes 11. 41. Sampai 44 coba. Ini perikopnya mengenai apa ini? Mujizat, menghidupkan Lazarus. Iya. Coba baca 41 44. Iya, sebentar ya Pak. Ya kan? Maka Kira-kira di mereka ayat itu Yesus supaya diakui sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Silakan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus. Supaya mereka percaya bahwa dan sudah berkata. Yang kata sebentar saya luruskan. Saya kan tidak membantah bahwa Yesus utusan. Kenapa narasinya selalu menegaskan bahwa enggak di ayat itu kamu harus mujizat di situ supaya diakui sebagai Tuhan atau supaya diakui utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Loh, coba baca lagi. Coba, agak banyak orang yang mengelilingi aku. Coba teruskan itu. Iya. Coba baca lagi. Coba baca. Dan sesudah berkata berseluruh ia dengan suara keras Raja Lazarus. Enggak, sebelumnya itu orang mengelilingi aku. Dari ayat berapa Pak? Bapak yang ngarahin saya. Dari ayat coba baca lagi. Bapak ajak saya dari ayat 41. Iya. Okay. Di situ kan ayatnya jelas. Saya kan? bacakan, tetapi coba baca lagi. Pelan-pelan. Ayat 41-nya. Enggak, dari 41-nya coba. Pelan-pelan coba. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Terus? Ya berarti supaya orang percaya bahwa dia utusan Tuhan, sama seperti Nabi Muhammad dulu. Hai Muhammad, kata orang kafir. Tunggu dulu Pak, tunggu. Biar kamu paham Pak. Gini, wahai Muhammad, kata orang kafir Quraisy, yang aku tahu utusan Tuhan itu punya mujizat. Apa mujizat kamu sebagai bukti bahwa kamu utusan Tuhan? Maka turun ayat iqtarabatis sya'awan sakol komar. Allah tunjukkan, Nabi Muhammad tunjukkan di hadapan mereka dengan membelah bulan. Apa tujuannya membelah bulan itu? Supaya orang-orang ini ngerti kalau dia utusan Tuhan. Sama seperti Lazarus. Yesus menghidupkan Lazarus karena banyak orang yang berdiri mengelilingi aku supaya mereka percaya, Bapak, karena mereka ini tidak percaya kalau aku ini utusanmu. Maka aku menghidupkan Lazarus ini Bapak supaya mereka tahu bahwa engkau lah yang mengutus aku. Gitu. Masa tidak paham? Saya paham. Ya sudah. Saya tidak ada menyangkal bahwa Yesus adalah utus. Ya sudah. Kenapa dituhankan? Masalahnya di mana? Masalahnya dituhankan. Masalahnya di mana? Halo, masalahnya di mana? Masalahnya imannya Kristen selalu menantang Yesus. Imannya Islam sesuai ajaran Yesus. Saya tanya di mana menentangnya? Oke, menurut Yesus bermujizat itu menunjukkan dia Tuhan apa utusan Tuhan? Mujizatnya dia menunjukkan bahwa dia Tuhan. Barusan dibaca gitu. Gini Pak, musuh terbesarnya Kristen itu Pak, Bible Pak. Kamu itu mau lari kemana pun tetap ketampol Bible. Dari mana saya segi menampolnya Pak? Nah barusan itu.
Mau Yang mentuhankan mana Yesus saya pakai tidak mujizat menonton? ketampol. Loh, saya kan tadi sudah menjelaskan bahwa pribadi Yesus, dalam pribadi Yesus ada diri Tuhan. Ayatnya tidak ada, Dalam diri brother. Tuhan. Kan kita kembali lagi ke konsep yang saya jelaskan tadi. Iya, konsep buatan Terserah manusia itu. bagaimana Anda Enggak menanggapinya, alkitabiah, brother. bagaimana terserah. Gitu. Terserah bagaimana Anda menanggapinya. Anda berani melandaskan keimanan Anda berdasarkan konsep buatan manusia, buatan bapak-bapak gereja, Trinitas. Dari mana sumbernya? Itu bukan dari Bible. Berani Anda membuat keimanan Anda itu dari buatan orang, karangan orang. Kembalilah kepada Bible-nya, brother. Ya, saya Lanjut. kembali kepada Bible. Dari mana saya tidak kembali kepada Bible? Ini Pak ya. Dari mana jalannya saya Ini tidak kita kembali kasih kepada perbandingan Bible? Pak. Ajaran yang benar itu Pak sesuai. Misalnya gini, saya mengikuti Nabi Muhammad. Maka semua yang disampaikan Nabi Muhammad percaya. Wahai Nabi Muhammad, siapa itu Tuhan? Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terus kamu sendiri siapa Nabi Muhammad? Utusannya Allah untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa tugasmu? Penyampai firman. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enak kan? Yesus kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasmu? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Terus siapa dirimu lagi? Nabi. Markus 6 ayat 4. Apa tugasmu? Mana menerima firman? Yohanes 12:50. Tuhan yang benar siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Enak kan? Gitu. Apakah kamu Tuhan? Enggak, tak tahu. Saya sudah mengenalkan Tuhan yang benar Allah Bapa. Kok kamu mau mentuhankan aku? Tak tempeleng kamu tak mau. Ampun. Gitu. Lanjut. Silakan, brother. Merenunglah, tidak apa-apa. Kalau mau merenung di komal saya, Enggak, kasih tidak ada, kesempatan dulu. tidak ada perundangan soal itu, Pak. Gitu. Jadi keimanan saya sudah tetap gitu di dalam kitab Yohanes 10 ayat 30 juga mengatakan aku dan Ya Bapa. ada apa-apa adalah kalau satu. imanin saja Pak. Yang nggak boleh itu kamu mentuhankan Yesus pakai Bible. Ini yang nggak boleh. Kalau cuma imanin Bagaimana saja gini? saya tak ikut campur. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke. Bagaimana Kamu baca ayat memisahkan yang lain itu? nggak? Kamu nggak baca Enggak. ayat yang lain? Mereka juga satu. Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Yohanes 17:21 2 sampai 4. Aku Bapa mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Mereka bukan Tuhan, Pak. Berbeda dalam makna. Beda gimana? Oh, jelas-jelas satu, tiga-tiganya. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Berarti satu. Aku Bapa, mereka satu. Iya. Ya sudah. Berarti Tuhan juga ada berapa Tuhannya? 15. Bapak satu, Tuhan ditambah satu. anak 2, ditambah muridnya Iya. mereka 12, 14, tambah Roh Kudus 15. Ada pendatang baru Paulus 16. Di dalam kehidupan satu itu bukan berarti itu Roh Kudus, Pak, yang kami kenal. Gitu. Dalam setiap diri kita ini ada roh. Gitu. Ya Roh itu makanya terdiri Pak, dua. jangan pakai ayat aku dan Bapak satu dijadikan Tuhan, jangan, karena nanti di ayat lain bukan hanya Bapak dan Yesus, mereka juga akhirnya kamu ketampol lagi. Iya, iya. Ya, maksudnya Coba pakai ayat lagi, coba cari ayat lagi, cari ayat lagi, coba. ayo, yang mana, Pak? Ya silakan cari lagi kamu mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Nanti ketampol nanti, ayo. Itu ayat andalan ya untuk kawan-kawan Kristen itu Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu itu ayat andalan. Ada beberapa ayat andalan yang diperlihatkan oleh kawan-kawan Kristen. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi Enggak, jangan, sorry saya potong, jangan pakai K, Pak. gimana Berbeda berarti? Bapak dengan Bapak. Ya, tidak pakai K. Saya tidak pernah pakai K, Bapak. Iya. Karena kalau di terjemahan bahasa Inggris itu father. Iya. Bapak pakai K. Bapak, Hanya Indonesia ini Bapak. yang terlalu geli penerjemahannya. LAI-nya terlalu gabrul. Banyak terjemahan yang keliru, brother. Nah, ini ya, dari beberapa dalil
Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Ini berat. Kalau kita mengatakan berdasarkan dalil ini kita menuhankan Yesus, atau Yesus satu hakikat dengan Bapa, ini malah petaka besar. Yang pertama, di dalam Yohanes 17:21 yang dibacakan Ustadz Atta tadi, bahwa mereka juga murid-murid 12 itu satu dengan Bapa. Otomatis kalau Anda mengatakan satu hakikat aku dan Bapa adalah satu, Tuhan Anda 15. Satu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, brother, ketika Anda mengatakan Bapa dan Yesus satu hakikat, maka ketika di dalam kandungan yang Bapak, yang disunat hari ke-8 adalah Bapak, yang disalib, dibaptis itu adalah Bapak semua. Itu konsekuensi kedua. Konsekuensi ketiga, Anda ditabok oleh Yohanes 10:25. Yesus mengatakan, aku melakukan pekerjaan yang disampaikan oleh Bapa. Yohanes 10:25 sampai 30. Jadi maksud pemaknaan ayat itu adalah Yesus dan Bapa itu satu pengajaran. Apa yang diajarkan oleh Bapa, itu yang diajarkan oleh Yesus. Contoh, kenapa saya katakan demikian? Yesus bilang di Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima, dan aku telah menyampaikannya kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ini bukti Yesus melakukan pekerjaan dari Bapa, penyampai firman, Yohanes 3:34. Jadi 3 kali ditampol kalau menggunakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. 3 kali ditampol. Jadi nggak bisa Anda menggunakan dalil ini untuk menuhankan Yesus. 3 bantahan loh, 1 kali jalan. Silakan Ustaz Atta. Coba pakai dalil lain lagi, nanti Ustaz Atta yang bantah. Silakan. Anda ditampol sendiri Bible Anda loh. Tapi saya salut ya sama My Odet ini. Beliau ini salah satu orang pintar karena dia merenung ketika kebenaran itu terungkap. Karena ada beberapa orang itu kalau kebenaran terungkap dia kejang-kejang marah-marah. Boleh tidak saya tertawa kemenangan dulu? Alah, ngapain marah-marah? Kita membahas keimanan ini diskusi bukan untuk mencari. Nah, itu tandanya Anda orang pintar, brother. Yang tidak penting lah. Keimanan kita pribadi, pribadi. Kita hanya berdiskusi. Kalau iman kalian, brother, itu privasi memang benar. Tetapi kalau kalian menuhankan Yesus menggunakan Bible, Fandi Ahmad dan Ustadz Tahta adalah lawan kalian. Oh enggak lah, saya tidak mencari lawan. Karena dalam silakan tunjukkan lagi, brother. Dalil-dalil apa lagi yang Anda keluar? Saya tadi pakai 2 gadget dan 1 gadget saya sudah diambil anak saya baru bangun tidur dia. Jadi nanti kalau saya buka lagi balik ke Alkitab, ada Bible di handphone saya. Nanti koneksinya terputus, Anda protes. Karena kita kan cuma ngobrol santai. Enggak apa-apa. Kita tidak apa-apa. Kalau begitu tidak masalah. Iya, kalau ada keperluan enggak apa-apa lah. Iya, kok soalnya anak saya tadi lagi tidur, saya pakai handphone dia gitu. Dia udah bangun, dia ambil gadget saya. Nanti kalau kan bincang-bincang lagi bisa. Masih banyak waktu, kok tenang aja. Boleh Pak. Kita ini namanya diskusi. Gitu. Bertanya tentang Islam boleh, brother, silakan. Enggak. Saya sebenarnya begini ya, brother ya. Iya. Yang dikenalkan oleh Yesus, Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus itu sama dengan yang dikenalkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Tuhan yang sama. Tuhan satu, esa, Tuhan tidak kelihatan, sama. Yang jadi persoalan, kenapa tiba-tiba muncul kelompok yang mengatakan utusan ini adalah Tuhan? Ini permasalahan awalnya, brother. Yang dikenalkan oleh Yesus, coba kita kalau kita runut satu-satu. Yang dikenalkan oleh Nabi Musa, Ulangan 6:4, Allah Tuhan itu Esa. Dikenalkan Yesus, Tuhan itu Esa, Markus 12:29, Markus 12:32. Yang dikenalkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, sama. Tuhan itu Esa, satu tunggal. Setelah itu di dalam penjelasannya para nabi ini, Tuhan itu seperti apa? Wahai Yesus, wahai Nabi Musa, wahai baginda Rasulullah Nabi Muhammad,
Tuhan itu tidak kelihatan. Keluaran 33:20 kata Nabi Musa. Kata Yesus Yohanes 5:37, Tuhan tidak kelihatan. Kata baginda Rasulullah Nabi Muhammad di Al-An'am 103, Tuhan itu tidak kelihatan. Pengajarannya sama. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok yang mengatakan Tuhan itu manusia, Tuhan itu kelihatan, Tuhan itu. Aduh, ilmuku sudah direbut ini. Itulah guru, ampun guru. Makanya guru. Siap, lanjutlah guru, lanjut guru, silakan. Enggak, kalau beliau ini ada kegiatan atau apa, enggak apa-apa, kapan-kapan kita ketemu lagi. Jangan sampai mengganggu. Ini cuma hiburan bagi saya kayak gitu ini. Jadi kalau sekiranya ada kepentingan apa, jangan terus di sini. Gitu. Ini sebagai selingan waktu kosong aja. Iya, tadi saya melihat Komal ini, saya tertarik mengenai menurut Yesus siapa Tuhan, kemudian saya izin naik dan kebetulan anak saya tadi tidur. Jadi kan biasa saya tengok di Komal-Komal ada perbandingan itu harus merujuk kepada kitab suci dan saya menggunakan satu gadget. Kebetulan anak saya tidur, saya ambil handphone dia dan kebetulan di dalam handphone dia ada Bible. Adalah dalil ketika saya nanti mengikuti Komal ini itu seperti itunya tadi Pak, gitu. Nanti kalau saya keluar dari Komal ini untuk melihat Bible nanti dikira menyepelekan, padahal tidak gitu, karena saya cuma ada satu gadget gitu. Ya sudahlah, anu Pak, kalau mau ya. Kapan-kapan aja nanti kita ngobrol. Oke, siap Pak. Banyak terima kasih untuk diskusinya hari ini Pak ya. Ya intinya Pak, saya itu memang suara loh. Sebenarnya saya itu enggak ngobrol, tapi kadang-kadang dari saya menyampaikan seakan-akan saya ini, aduh kok galak. Enggak, bagi saya itu biasa gitu. Enggak lah, enggak. Cuma saya juga logat sama tidak suara dengan... saja gitu. Enggak. Saya sudah memahaminya itu Pak gitu. Tidak harus dengan emosi bagaimana gitu, tidak. Kita diskusi gitu karena ya saudara kandung mama saya juga seorang muslim yang taat gitu. Saya juga berkeluarga dengan ya 50% keluarga saya muslim semua gitu, dan saya tidak mempertanyakan keimanan mereka. Mereka juga tidak mempertanyakan keimanan saya gitu. Jadi ya diskusi ini hanya untuk menyegarkan ya positifnya sama saya bisa melihat Bible gitu. Saya dengan arahan-arahan Bapak gitu kan, saya bisa melihat kitab ini isinya ini, kitab ini isinya ini gitu. Itu segi positif yang saya ambil gitu. Jadi diskusi ini tentu menambah wawasan saya secara pribadi. Itu aja Pak gitu. Ya udah Pak, terima kasih atas obrolan kita. Oke. Terima kasih banyak Pak.